akan hidup mundur 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya ketemu lagi. Ini episode tentang Bromocom yang Sabtu lalu sudah kita selesaikan ya. Tanpa disadari, tidak terasa sama sekali ya. Kita tidak merasakan bahwa Bromocom ini tembus 11 tahun. Jadi tembus satu dasawarsa ya. Ya, saya hanya ingin mengatakan saja bahwa saya ini bangga ya, sampai sekarang edisi ke-11 ini masih bisa diberi tugas menjadi road captain ya. Seperti tahun lalu, terakhir saya road captain itu tahun 2019. Setelah itu saya vakan ya. Kemudian sebelum tahun 2019-2018 juga saya sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali. Tapi anyway, bahwa Bromocom ini dari tahun ke tahun hingar-bingarnya itu selalu melekat ya, selalu apa itu ya istilahnya, finish sebuah event tapi kemudian tidak selesai, selalu ada antisipasi untuk next gitu ya. Apalagi bila kom ini digabung menjadi trilogy, dulu kom dan Ijen kom, menambah seru ya. Tapi khususnya untuk Bromocom ini kok bisa ya sampai tembus tahun ke-10, padahal event-event lain ya paling 3-4 tahun aja habis selesai. Entah itu perkara apa tak apa, entah itu perkara kepanitiaan, entah organizer, sponsor, dan lain ya. Tapi Bromocom ini secara konsisten bisa begitu. Jadi tahun demi tahun demi tahun demi tahun demi tahun ya. Coba kita lihat siapa sih orang-orang di belakangnya Bromocom ya. Anda tahu sendiri ya, Mas Asrul Ananda ya, sampai sekarang masih konsisten bersepeda. Itu mungkin penyebab pertama ya. Konsistensi dalam Anda bersepeda itu penting. Jadi bukan berarti Anda ini event organizer kemudian Anda hanya ingin tampil di depan umum tapi Anda tidak bersepedaan, Anda tidak concern terhadap dunia sepeda dan lain-lain. Itu ya faktor ya, itunya itu penting. Dan tentunya tim-tim penunjang, yaitu para RC itu juga bukan orang-orang baru tapi banyak orang lama. Jadi orang-orang lama yang orang seangkatan dengan Mas Asrul sendiri ya, seperti saya. Ya, kita termasuk orang-orang yang ya ada yang lebih lama dari saya juga ya, yang kemudian ya juga jadi RC juga ya, itu. Jadi ini faktor-faktor yang pendukung ya. Jadi kru ya, itu yang membuatnya mantap begitu ya. Jadi selain dari itu juga sponsor ya. Apakah sebuah event kalau misalnya nggak ada sponsor, berapa itu dana yang dikeluarkan untuk event sedemikian ya, berapa besar ya. Dan kita lihat Antangin itu sejak kapan? Sudah sejak lama itu Antangin masih konsisten. Terus Honda ini karyanya sejak pertama Bromocom edisi pertama ikut berserta sampai sekarang.
kapal api saya nggak tahu sudah berapa lama ya. Ada satu lagi nih, KAI. Ini besar ya. Jadi tanpa mereka serasa ya berat ya. Makanya sponsor-sponsor ini harus diberi kredit yang setinggi-tingginya. Kredit itu artinya pujian ya. Mereka mau mendukung acara ini ya. Event lah, bukan acara tapi event besar. Event termasuk event akbar. Dan dari tahun ke tahun pun peserta yang dari luar negeri ya juga makin banyak ya. Malah antusiasme cyclist dari luar Surabaya jauh lebih banyak. Sedangkan orang-orang Surabaya sendiri ya sudah nggak mungkin mau mengikuti event Bromocom ini. Tapi terlepas dari itu, no problem lah. Karena dari tahun ke tahun saya rasa event Bromocom ini menjadi magnet ya. Magnet loh. Nggak usah nyari-nyari ya, dia datang sendiri. Karena apa? Sudah menjadi budaya. Ya, kalau sesuatu itu sudah menjadi budaya, maka otomatis itu rasa ingin melestarikan itu besar sekali. Jadi what's going to happen next year? Itu sudah diantisipasi ya. Itu sudah secara antusias, I will be there next year. I will be there next year. Semacam antusiasme yang sebegitu ya. Jadi kalau sebuah event itu ternyata partisipannya itu merasa bahwa I have to be there next year, misalnya aku akan kembali ya, itu baru suksesnya luar biasa ya. Apalagi yang bisa dikata dengan Bromocom ya, itu akan menjadi suatu ciri identitas dari kota Surabaya. Harusnya kota Surabaya bangga dengan event ini. Surabaya melintasi Bangil dan Pasuruan, dan kota Pasuruan pun harusnya bangga mempunyai objek wisata Bromo ini yang menjadi tujuan cyclist ya. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu Bromo itu sepi ya, sekarang hampir ya menjadi destinasi cycling yang harus ya, a must have route ya, cycling route ya. Jadi sebetulnya kita ya juga akibat dari event-event seperti ini ya, kita nggak kalah dengan misalnya yang di Eropa, misalnya ada Alpe d'Huez itu rute sana ya, dan mungkinnya di Taiwan.com ya, di Malaysia misalnya Genting dan sebagainya ya. Ya harapannya juga dengan event Bromocom ini daerah-daerah lain haruslah ya, karena daerah-daerah lain mungkin ada yang jauh lebih kaya sumber daya alamnya, sumber apa-apa, sumber dananya pun mungkin dari pemerintahan daerah ya. Buatlah event-event seperti ini untuk menarik apapun lah agenda Anda ya, menarik pariwisata kek, menarik apa kek tujuan apa kek ya, itu ya. Jadi untuk ke depan ya saya harap Bromocom tetap konsisten ya. 1.500 peserta itu konsisten sekali ya. Lebih dari itu kayaknya rasanya nggak muat. Bukan berarti nggak bisa, seperti yang dikatakan Mas Asrul, kalau mau nampung lebih pun sebetulnya bisa. Cuman airnya kalau meluber ya buat apa airnya? Ya benar juga. Betul juga ya. Jadi kita keep it di 1.500 saja. Tapi istilahnya siapapun yang mau ikut ya buruan harus mendaftar ya. Karena akhirnya menjadi limited edition ya. Ya saya harap ini perjalanan ke Dasawarsa kedua ini makin hebat, makin luar biasa.
mungkin juga kita sudah lihat ya bahwa rekor-rekor terpecahkan ya, itu kan menandakan bahwa antusiasme untuk berlatihnya itu tinggi sekali ya. Nggak main-main rekor-rekor yang terpecahkan itu ya, dari tahun ke tahun ya. Tahun ini ada rekor baru yang terpecahkan, luar biasa ya. Siapa tahu next juga tahun depan ada rekor baru lagi. Dan saya juga berharap sih selain RP mungkin MTB ya juga bisa diagendakan ya untuk kedepannya. Jadi tidak melulu hanya road bike. Bukan karena saya sekarang lagi suka dengan MTB, bukan. Tapi karena ya MTB itu juga sepeda begitu ya. MTB XC ya, XCO ya, istilahnya dari Surabaya ke Bromo, kategori MTB ya, itu saya harapan saya. Jadi akan makin banyak lagi peserta Bromocom nantinya ya. Itu saja yang saya bisa berharap ya, atau saya bisa komentar tentang Bromocom edisi ke-11 ini. Saya mengucapkan selamat kepada semua main sepeda, Mas Asrul, semua tim RC, semua para peserta, baik yang menang atau yang hanya ikut COT dan sebagainya. Semuanya indah, semuanya baik. Oke, sampai ketemu di Dolocom bulan Juli nanti. Sekian, terima kasih.